Tengah-tengah seputaran kota Ka'bah ini ternyata ada satu napak tilas yang hari ini sudah semakin jarang untuk diketahui oleh para sahabat jamaah sekalian. Ini mudah-mudahan menjadi informasi yang berarti, yang berharga, masukan juga sedikit keilmuan, saling mengingatkan lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat sekalian, hari ini kita akan menapak tilas sebuah perjalanan atau satu tempat yang bersejarah yang hari ini mungkin sudah semakin banyak dilupakan oleh para sahabat-sahabat kita ataupun mungkin di antara kita. Maka untuk itu hari ini kita akan coba untuk mengambil satu tempat yang ini menjadi tempat satu bukti kemukjizatan Rasulullah Muhammad SAW. Apa itu? Ini dia tempatnya. Namanya disebut Jabal Abu Qubais. Untuk itu coba kita akan berbincang sedikit kepada para sahabat tentang bagaimana pengetahuan mereka mengenai Jabal Abu Qubais. Ikuti perjalanan kami menapak tilas perjalanan sejarah daripada baginda Rasul Nabi kita Muhammad SAW. Carai salah satu jamaah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang pun di Pak Saking Jakarta, Bapak. Jakarta. Pripun kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Biasa Pak, flu batuk biasa. Flu batuk. Ya. Jadi makanan sehari-hari di sini flu dan batuk. Ya. Niki arep takok Pak De, mau tanya. Kira-kira tahu nggak tentang apa informasi Jabal Abu Qubais? Belum Pak, belum. Belum? Kita belum pernah ke sana dan Oh, belum pernah tahu ya? Ya, Jabal Abu Qubais ya? iya betul. Iya. Ini Info ke sana atau truk ke sana belum ada. belum pernah ya? Iya. Iya. Berarti lokasinya pun nggak tahu, ceritanya pun nggak tahu. Itulah sepintas untuk bertanya kepada para jamaah. Oke, matur suwun. Pak. Kita akan coba bertanya lagi kepada yang lain dari kelompok jamaah yang lain. Assalamualaikum. Sehat Pak De? Alhamdulillah. Dari mana Pak De? Kendal. Oh, dari Kendal. Ini jamaah haji Indonesia juga dari Kendal. Iya, Kendal. Mau tanya Pak De, tahu tentang Jabal Abu Qubais nggak? Jabal Abu Qubais. Kurang paham ya? Oh, kurang paham juga ya. Oke, matur suwun. Oke, monggo. Saya dari Pekanbaru Pak De. Oh, Pekanbaru. Dari Riau, oke. Oh iya. Monggo Pak De. Monggo. Assalamualaikum. Ini bisa kita dengarkan sekaligus kumandang daripada azan salat tahajud. Jadi dari beberapa jamaah ternyata memang tidak mengetahui seperti apa tentang Jabal Abu Qubais. Nah, kita ikuti lagi nanti perjalanan kami sambil bertanya kepada yang lain lah selain dari Indonesia. Saya ingin bertanya ataupun mengetahui sejauh mana tentang pengetahuan para jamaah terhadap tampak tilas sejarah-sejarah daripada perjuangan Rasulullah. Nah, kita coba tanya petugas haji kita nih. Ibu dari tugas haji dari mana, Bu? Dari Jogja. Jogja. Mau tanya Ibu. Ibu tahu nggak Jabal Abu Qubais? Nggak tahu. Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Boten ngertos katanya juga sama, masya Allah. Do you know Jabal Abu Qubais? Hah? Jabal Abu Qubais, do you know? Not understand? Oh, nah, kebetulan dia agak sulit mengerti tentang bahasa kita. Kita cari yang lain lah, saudaraku. Assalamualaikum Pak De. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tekon di Pak. Sumatera Utara. Sumatera Utara. Mau tanya Pak, tahu Jabal Abu Qubais? Wah, Enggak tahu. Enggak tahu. Terima kasih Pak. Iya. Masya Allah. Jadi memang rata-rata mereka jarang yang mengetahui tentang Jabal Abu Qubais. Assalamualaikum. Masya Allah. Ini para pejuang-pejuang ini luar biasa. Mendorong dengan tenaganya tadi tuh.
Assalamualaikum Pak De. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tekan di Pak. Sumatera Utara. Sumatera Utara. Mau tanya Pak, tahu Jabal Abu Kubais? Wah, enggak. Enggak tahu. Enggak tahu. Terima kasih Pak. Iya. Masya Allah. Jadi memang rata-rata mereka jarang yang mengetahui tentang Jabal Abu Kubais. Assalamualaikum. Masya Allah. Ini para pejuang-pejuang ini luar biasa. Mendorong dengan tenaganya tadi itu. Tadi sekilas tentang bagaimana wawancara kami dengan beberapa para jamaah, khususnya yang dari Indonesia, itu memang hampir semua rata, baik yang diliput ataupun tidak mengetahui tentang keberadaan atau memang Jabal Abu Kubais itu sesuatu yang asing di telinga mereka. Artinya memang napaktilas perjalanan sejarah yang hari ini sudah semakin lama semakin terkikis dan semakin lama hampir semakin hilang. Karena memang minimnya informasi yang disampaikan oleh kita semua, yang didapatkan oleh kita semuanya. Untuk itu, inilah ulasan yang akan kami sampaikan mengenai tentang masalah Jabal Abu Kubais. Dan ini bisa kita saksikan sahabat, inilah sisa daripada Jabal Abu Kubais, bukit segelintir yang hari ini sudah banyak dipulgar, dibangun istana-istana untuk tempat menginap daripada para tamu-tamu kehormatan raja. Jadi inilah Jabal Abu Kubais. Yang Jabal Abu Kubais ini adalah merupakan sisa napaktilas pertama yang dimiliki oleh kita sejarah Islam. Terutama saudara sekalian, sahabat yang dimuliakan oleh Allah, bahwa Jabal Abu Kubais ini dulu tinggi. Jabal disebut Jabal adalah gunung. Yang gunung ini memiliki tinggi dulu kurang lebih 420 meter atau 430 meter. Jabal Abu Kubais ini terletak di sebelah timur Ka'bah. Artinya setingginya Jabal Abu Kubais yang 420 atau 430 meter, di bawah sana akan bergandeng lurus dengan Bukit Sofa. Jadi di sebelah sana itu adalah Bukit Sofa perbatasannya. Ini bisa menambah informasi kepada para sahabat karena memang hampir tidak semua para jamaah mengetahui tentang Jabal Abu Kubais. Padahal Jabal Abu Kubais ini adalah merupakan gunung di mana menjadi saksi bisu daripada baginda Rasul Muhammad SAW ketika membelah bulan. Jadi pertama ketika Rasulullah membelah bulan di atas bukit inilah, di Jabal Abu Kubais, beliau menunjukkan mujizatnya di hadapan seluruh kafir Quraisy untuk membelah bulan. Dan di sini pula Rasulullah menyeru para sahabat, para umat manusia untuk dipanggil oleh Allah menuju daripada Ka'bah ini untuk melaksanakan atau menunaikan rukun Islam yang kelima. Kedua, di sini juga seruan Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam menyeru pada umat untuk bisa kembali atau menuju daripada tanah haram ini. Selanjutnya Jabal Abu Kubais juga menjadi pelindung di antara banjir bandang yang terjadi hari itu pada zaman Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Jadi kata Ka'bah hari itu dilindungi oleh Jabal Abu Kubais untuk melindungi daripada Hajar Aswadnya. Jadi Hajar Aswad waktu itu ketika banjir bandang, di sinilah Jabal Abu Kubais ini menjadi pelindungnya. Dan ada sebagian cerita sejarah bahwa batu-batu pun yang digunakan untuk membuat Ka'bah itu adalah termasuk batu-batu yang ada di Jabal Abu Kubais. Selanjutnya di sini juga menjadi saksi sejarah. Dulu ketika musim kemarau berkepanjangan, ada seorang wanita yang bermimpi, kalau tidak salah ini, mohon koreksinya kalau salah. Di sini untuk mendapatkan hujan, maka Rasulullah dia bawa oleh kakeknya untuk berada di atas bukit ini dan berdoa. Akhirnya turunlah hujan. Sebelum itu masyarakat kafir Quraisy untuk mengelilingi Ka'bah disuruh tawafnya.
Jadi luar biasa, menyimpan banyak sekali cerita-cerita sejarah. Subhanallah. Dan dulu ketika para jamaah haji kita Indonesia, dia datang ke Jabal Abi Qubais ini, dulu masih ada kesempatan untuk naik di atas bukit ini sambil menyeru siapa saja yang mau dipanggil ke tanah haram ini. Subhanallah. Jadi artinya ini gunung yang hari ini Jabal Abi Qubais, yang mungkin namanya saja sudah asing untuk kita dengar, apalagi tempatnya, karena memang sudah tempatnya hanya tinggal sisa-sisa saja di ujung bukit ini saja. Dulu ini sampai ke atas, saudaraku, sampai ke atas, tingginya 420 meter, di sebelah sana ujung timurnya itu berbatasan dengan Bukit Sofa. Mudah-mudahan ini memberikan satu informasi yang berharga, bahwasanya di tengah-tengah haram ini, di tengah-tengah seputaran kota Ka'bah ini, ternyata ada satu napak tilas yang hari ini sudah semakin jarang untuk diketahui oleh para sahabat jamaah sekalian. Ini mudah-mudahan menjadi informasi yang berarti, yang berharga, masukan juga sedikit, keilmuan, saling mengingatkanlah. Mudah-mudahan satu saat para sahabat yang menyaksikan Pandi Eksis 123 ini bisa sampai ke tanah haram ini dan bisa mengunjungi Jabal Abu Qubais untuk menapaktilah sebuah proses perjalanan sejarah yang dimiliki oleh kita umat Islam. Demikianlah apa yang dapat kami sampaikan, apa yang dapat kami ceritakan, apa yang dapat kami berikan kepada para sahabat sekalian. Mudah-mudahan informasi ini memberikan wawasan keilmuan tambahannya, karena kami makhluk yang lemah, yang masih tetap harus banyak belajar. Mudah-mudahan Allah tetap jaga kita semuanya, Allah berikan kepahaman kita semuanya untuk terus kita bisa mengingat bagaimana pahit getirnya perjuangan baginda Rasul Muhammad SAW. Demikian, mudah-mudahan senantiasa diberikan rahmat oleh Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sampai jumpa kembali. Jangan lupa like, comment, and share-nya. Insyaallah bermanfaat bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.